Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali dengan channel YouTube Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberi keselamatan, kita juga masih diberi umur panjang, sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lewat medsos. Semoga hari-hari panjenengan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga panjenengan selalu diberi kebahagiaan. Yang lagi sakit semoga disembuhkan, yang lagi susah semoga diberi kebahagiaan, yang lagi punya masalah semoga diberi jalan keluar. Amin, Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas yang masih seputar khodam. Yang di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tema, yaitu tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam macan putih. Dan sebelum kita menuju ke tema kita di hari ini, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan dicari video-video Mambu Santri Channel yang kemungkinan mungkin ada yang Anda cari. Dan kemarin kita juga sudah membahas, yaitu penyebab kita didampingi oleh banyak khodam. Bagi yang belum menonton, silahkan klik link di atas sini. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Mambu Santri Channel, sudah saya bahas dan sudah sering saya bahas bahwa khodam itu bisa didapatkan lewat amalan-amalan tertentu, ataupun khodam juga bisa datang dengan sendirinya lewat jalur keturunan atau jalur leluhur yang itu mempunyai faktor keturunan. Dan juga khodam bisa didapatkan lewat benda-benda pusaka ataupun benda-benda bertuah. Seperti yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu khodam macan putih. Banyak jenis khodam-khodam yang mendampingi manusia. Ada harimau kumbang, ada ular, ada naga, dan sebagainya. Tetapi di kesempatan kali ini kita akan membahas, yaitu ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang didampingi oleh khodam macan putih. Khodam macan putih ini dipercaya adalah khodam yang sangat sakti, khodam yang berilmu tinggi. Makanya tidak heran orang-orang sangat ingin mempunyai khodam macan putih tersebut, karena diyakini bahwa khodam macan putih ini mampu membawa orang tersebut mencapai kejayaannya. Dan juga karena khodam macan putih ini dipercaya sangat sakti, maka tidak sembarang orang yang bisa memiliki khodam macan putih ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki khodam macan putih ini. Pada zaman dahulu, leluhur-leluhur kita ataupun nenek moyang kita yang mempunyai khodam macan putih ini, diantaranya adalah Sunan Kalijaga, ada Sunan Kudus, dan ada juga Prabu Siliwangi. Dan masih banyak yang lainnya leluhur-leluhur kita yang memiliki khodam macan putih ini. Khodam macan putih ini bisa disebut juga berkarakter orang tersebut rajin beribadah dan juga pendiam, gitu ya. Lalu apa ciri-cirinya? Lalu apa tanda-tandanya orang yang didampingi oleh khodam macan putih tersebut? Ciri-ciri yang pertama adalah orang tersebut berwibawa, sama seperti orang yang didampingi oleh khodam harimau maupun harimau kumbang. Orang yang didampingi oleh khodam macan putih ini, orang tersebut sangat berwibawa. Jadi pembawaan gestur tubuhnya itu sangat berwibawa, sehingga orang yang berada di samping orang tersebut itu akan menjadi segan. Orang tersebut akan merasa tidak enak kalau berada di sampingnya. Lalu yang kedua, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam macan putih tersebut adalah orang tersebut cenderung pendiam. Orang yang didampingi oleh khodam macan putih itu akan cenderung pendiam. Dia tidak suka mengurusi yang bukan menjadi urusannya. Dia tidak mengurusi apa yang dibicarakan orang lain. Kalau itu tidak menjadi,
kepentingan ataupun urusannya. Dia akan cenderung diam gitu ya. Lalu tanda-tanda yang ketiga adalah orang tersebut sangat berkarisma. Orang yang didampingi oleh khodam macan putih, orang tersebut akan karismatik. Sama seperti orang-orang yang didampingi oleh khodam harimau yang lain, orang tersebut akan berkarisma, akan kelihatan menonjol gitu loh. Ketika berada di kelilingnya, ketika berada di antara teman-teman yang lain, ketika berada di keramaian, orang tersebut akan kelihatan menonjol sendiri karena karismanya. Dan orang yang berkhodam macan putih tersebut akan cenderung bijaksana dan bisa mengambil keputusan yang sangat tepat. Dan orang-orang yang di sampingnya itu akan merasa orang tersebut aman dan juga nyaman. Itu adalah ciri-ciri yang ketiga. Lalu ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang keempat adalah orang tersebut memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Orang yang didampingi oleh khodam macan putih ini, dia mempunyai tatapan mata yang sangat tajam. Terbawa dari kewibawaan dan karismanya, maka otomatis mata orang tersebut akan sangat tajam. Seperti halnya harimau. Dia akan mempunyai sorotan ataupun tatapan mata yang sangat tajam. Akan tetapi tatapan mata yang tajam tersebut akan kelihatan di saat-saat yang tertentu. Misalnya di saat petang hari ataupun di saat waktu maghrib, itu orang tersebut akan kelihatan tatapan matanya sangat tajam. Kemudian di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Suro, 1 sampai 10 Suro, itu orang yang mempunyai khodam macan putih, tatapannya akan sangat tajam. Dan itu sangat bisa dilihat oleh mata kepala kita, orang umum gitu ya. Lalu tanda-tanda yang kelima, orang yang memiliki khodam macan putih adalah temperamen. Orang yang didampingi oleh khodam macan putih itu akan temperamental, suka marah, emosian. Sama halnya harimau yang di dunia nyata gitu ya, dia akan sangat emosian, dia akan menerkam mangsanya di saat yang tidak disangka-sangka. Tetapi marahnya itu, emosinya itu tidak di setiap waktu, hanya di saat kondisi-kondisi tertentu. Di saat ada orang yang mau mencelakainya, di saat ada orang yang mau mencelakai keluarganya, di setiap ada orang yang mau menyakitinya, itu dia akan berubah menjadi emosi, temperamennya itu kambuh. Lalu yang tanda-tanda yang keenam adalah orang tersebut akan rajin beribadah. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa orang yang memiliki khodam macan putih itu akan rajin beribadah. Ini dikarenakan khodamnya, macan putihnya itu bisa mengajak tuannya ini untuk beribadah. Entah bisa melalui bisikan ataupun dari perbuatan atau ajakan gitu ya. Itu orang tersebut akan cenderung bisa beribadah. Dan orang tersebut yang didampingi oleh khodam macan putih tersebut bisa mengajak orang lain juga untuk beribadah. Jadi baik dirinya maupun orang di sekelilingnya itu akan bisa rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi tidak semua orang yang rajin beribadah itu mempunyai khodam macan putih, hanya orang-orang tertentu saja gitu ya. Lalu tanda-tanda yang ketujuh ataupun tanda-tanda yang terakhir adalah mempunyai sifat waspada. Orang yang didampingi oleh khodam macan putih tersebut itu mempunyai sifat yang waspada, mempunyai sifat yang kehati-hatian, dan dia itu mempunyai naluri yang sangat kuat, mempunyai insting yang sangat kuat. Di saat ada orang yang mau mencelakainya, di saat ada orang yang mau menyakitinya, maka orang tersebut itu mempunyai insting bahwa dia akan dicelakai. Dan ketika orang tersebut mempunyai insting tersebut, dia akan waspada, akan hati-hati dalam mengambil tindakan. Dan ketika nanti orang tersebut sudah memang terbukti ingin mencelakainya,
maka orang tersebut akan seketika diterkam seperti halnya harimau. Nah sahabat-sahabat, apakah di sekeliling kita, di sekeliling panjenengan semua ada orang yang ciri-cirinya saya sebutkan tersebut? Nah itu adalah orang yang didampingi oleh khodam macan putih. Banyak manfaatnya, tidak hanya bagi orang tersebut yang didampingi, tetapi kita yang ada di sekelilingnya itu akan merasakan manfaatan dari khodam macan putih tersebut. Tetapi ingat, walaupun khodam macan putih itu memang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, kesaktiannya sangat tinggi, kita yang didampingi oleh khodam macan putih jangan sekali-kali untuk jumawa. Jangan sekali-kali kita ini untuk sombong. Jangan sekali-kali kita ini tinggi hati. Bisa saja kalau kita sombong, kita bertinggi hati, khodam yang mendampingi kita itu juga akan bisa menerkam kita sendiri. Jadi jangan disombongkan, jangan ditinggi hatikan, jangan diperlihatkan. Tetap semua serahkan kepada Tuhan, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senderkan semua masalah, semua yang terjadi di kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun khodam macan putih mempunyai kesaktian, tetapi dia itu hanya makhluk Tuhan. Dia itu perantara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dia itu adalah perantara kita untuk bisa meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan Anda menuhankan khodam Anda, gitu ya. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video sampai detik ini, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.